Malam itu udara Pacet terasa dingin namun segar. Jalan berkelok-kelok menurun, dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang, membuat suasana perjalanan terasa seperti sebuah petualangan singkat. 3 sahabat, Kasno, Amigo, dan Ragil, sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian berkunjung ke rumah kerabat di Mojokerto. Kasno, yang duduk di kursi pengemudi, tampak santai mengemudikan mobil. Dari kaca depannya terlihat lampu jalan yang sesekali muncul di antara kabut tipis. Untung jalannya sepi, enak nyetirnya, ujar Kasno sambil tersenyum kecil. Amigo yang duduk di sampingnya hanya mengangguk. Ia sibuk mengotak-atik ponselnya, mencari sinyal yang kerap hilang di daerah pegunungan. Sesekali ia menyalakan senter ponsel, sekadar untuk iseng menerangi dashboard mobil. Sementara itu Ragil, yang duduk di kursi belakang, terlihat menguap berkali-kali. "Hei, kalau aku ketiduran, jangan lupa bangunin kalau sudah sampai kota ya," katanya sambil menyandarkan kepala ke jendela. Suasana mobil penuh canda. Kasno menggoda Ragil yang cepat mengantuk. Amigo menimpali dengan gurauan tentang cerita-cerita mistis Pacet yang sering ia baca di internet. Katanya, kalau malam-malam begini, sering ada yang dengar suara aneh di tengah jalan. Ucap Amigo sambil menahan tawa, seolah hanya ingin menakuti teman-temannya. Ragil terkekeh setengah malas. "Ah, jangan mulai deh. Aku ngantuk. Jangan bikin aku susah tidur." Mobil terus melaju menembus jalanan Pacet yang berliku. Angin malam berhembus lembut dari celah kaca yang sedikit terbuka, membawa aroma hutan dan tanah basah. Semua tampak baik-baik saja. Hanya suara mesin mobil, hembusan angin, dan sesekali tawa ketiga sahabat yang terdengar. Mereka tak tahu, perjalanan yang tampak biasa itu perlahan akan berubah. Jalanan Pacet, yang malam itu diselimuti kabut tipis, sedang menyimpan sebuah kejutan. Sesuatu yang akan membuat mereka bertiga berhenti, menahan napas, dan bertanya-tanya apakah yang mereka alami nyata atau hanya ilusi. Kabut yang tadinya tipis kini semakin pekat. Lampu depan mobil Kasno berusaha menembus putihnya udara malam, tapi hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Pohon-pohon pinus di kiri kanan jalan berdiri seperti bayangan hitam, membuat suasana kian hening. Kasno mengecilkan volume radio mobil yang sebelumnya memutar lagu dangdut. Jalan makin sepi. "Ya, biasanya masih ada motor lewat," gumamnya. Amigo melirik keluar jendela, kemudian berkata, "Iya, tapi entahlah, mungkin orang-orang udah jarang lewat jam segini." Tiba-tiba, dari tengah kabut yang bergulung di luar, terdengar sebuah suara lirih. "Hahaha, hu, hu." Tangisan. Suara seorang perempuan, terdengar samar, terbawa angin malam. Ragil yang hampir tertidur langsung terbangun. Kalian denger nggak barusan?" tanyanya dengan nada kaget. Kasno mengerutkan dahi, mencoba fokus pada jalan. "Apa? Suara apa?" Amigo terdiam beberapa detik. Matanya menatap kaca depan mobil. "Aku juga dengar. Kayak suara orang nangis, kan?" Suasana di dalam mobil mendadak hening. Hanya suara mesin yang berputar pelan. Masing-masing dari mereka mencoba mencari sumber suara itu. Namun jalanan tetap kosong. Tak ada kendaraan lain, tak ada rumah. Bahkan warung kecil pun sudah lama mereka lewati. Kasno menekan pedal gas lebih dalam, berusaha melewati area berkabut itu dengan cepat. Tapi suara itu justru terdengar semakin jelas. "Hu, hu, tolong." Suara tangis itu begitu nyata, seakan berasal dari tepi jalan yang mereka lalui. "Kas, pelanin dulu deh. Siapa tahu ada orang butuh bantuan," kata Amigo pelan, meski wajahnya sendiri tampak ragu. Kasno menggertakkan giginya, hatinya berdebar. Ia memelankan laju mobil hingga hampir berhenti. Ragil spontan mencondongkan tubuh, menatap keluar jendela belakang. Kabut bergulung. Lampu mobil hanya memperlihatkan jalan kosong dan pepohonan yang membisu. Namun suara itu tetap ada. Tangisan perempuan, panjang, memilukan, terdengar di antara kabut yang menutup pandangan. Ketiganya saling berpandangan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, rasa takut mulai merayap ke dalam hati mereka. Dan saat itulah Kasno tiba-tiba menginjak rem,
membuat mobil berhenti tepat di tengah kabut. Suara tangisan perempuan terdengar jelas, lebih dekat, seakan hanya beberapa meter dari mobil mereka. Hu, tolong aku. Amigo menelan ludah. Kas, kau dengar itu kan? Itu benar-benar suara orang. Kasno menggenggam erat setir. Tangannya sedikit bergetar. Iya, tapi dari mana? Aku nggak lihat siapa-siapa. Ragil mencondongkan tubuh, menatap ke jendela kiri. Matanya membesar. Astaga, kayak ada bayangan di bawah pohon itu. Katanya sambil menunjuk ke arah gelap di tepi jalan. Kasno dan Amigo buru-buru menoleh. Namun yang terlihat hanya kabut tebal yang berputar pelan, menelan batang pohon pinus satu persatu. Tak ada sosok, tak ada orang. Tapi suara tangisan itu tetap ada, semakin menusuk telinga. Mobil kini benar-benar berhenti. Mesin masih menyala, tapi roda tak bergerak. Di luar, kabut membuat dunia seperti hilang. Tak ada jalan yang jelas, tak ada tanda kehidupan lain, seolah mereka terjebak dalam ruang asing yang hanya dipenuhi kabut dan suara misterius itu. Kas, kita turun aja? Siapa tahu benar ada orang yang butuh bantuan. Usul Amigo dengan suara ragu. Kasno menggeleng cepat. Turun? Di tengah kabut kayak gini? Bahaya. Bisa tersesat. Namun sebelum mereka memutuskan apapun, suara tangisan itu berubah. Dari lirih menjadi parau, panjang, dan sangat dekat. Hu, jangan tinggalkan aku. Ragil memegang pundak Amigo dengan gemetar. Itu jelas suara perempuan. Mi, tapi kenapa kita nggak lihat orangnya sama sekali? Mereka bertiga terdiam. Hanya tatapan tegang dan napas yang terdengar. Kabut semakin pekat, dan di kaca depan mobil, seolah ada bayangan samar melintas sekilas. Tipis, cepat, namun cukup membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kasno mulai panik. Kita harus ambil keputusan. Mau lanjut jalan, atau turun dan cari tahu? Amigo dan Ragil saling berpandangan, lalu menatap Kasno. Tiga sahabat itu kini terjebak dalam pilihan yang sama-sama menakutkan. Dan dari balik kabut, suara tangis itu kembali terdengar, lebih memilukan dari sebelumnya. Tolong aku di sini. Suara itu terus bergema di tengah kabut, membuat dada Kasno, Amigo, dan Ragil terasa sesak. Rasanya seolah ada seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, namun tersembunyi di balik tabir putih yang membatasi pandangan mereka. Kasno menarik napas dalam, lalu memutuskan, aku nggak bisa tinggal diam. Kalau benar ada orang, kita harus pastikan dia baik-baik saja. Kas, kau yakin? Tanya Amigo, ragu. Kita bahkan nggak tahu jalan ini aman atau enggak. Kabutnya terlalu tebal. Ragil menelan ludah, wajahnya pucat. Tapi, kalau benar ada orang tersesat atau kecelakaan, kita tega biarin. Keheningan sejenak mengisi kabin mobil. Hanya suara mesin yang berderum pelan dan tangisan lirih yang masih terdengar di luar. Akhirnya Kasno mematikan mesin mobil, meraih senter kecil dari dashboard, lalu membuka pintu. Udara dingin langsung menyusup ke dalam, membawa aroma tanah basah yang menusuk. Kalau kalian gak mau ikut, aku sendiri pun gak apa-apa. Tapi aku harus pastikan, ucap Kasno dengan nada tegas, meski suaranya terdengar bergetar. Amigo akhirnya ikut keluar, tak tega membiarkan sahabatnya sendirian. Ragil sempat menahan, tapi akhirnya ikut juga meski langkahnya berat. Tiga sahabat itu kini berdiri di jalan pacet yang sunyi, dikelilingi kabut pekat yang seolah hidup, bergerak perlahan seperti asap. Cahaya senter Kasno berusaha menembus kabut, hanya memperlihatkan beberapa meter ke depan. Pepohonan pinus berdiri kaku, sementara suara tangisan itu terdengar jelas. Kali ini lebih jauh, seakan menggema dari balik pepohonan. Hu, tolong aku. Amigo merapatkan jaketnya. Suara itu jelas-jelas mengarah ke dalam hutan. Tapi kenapa harus di sana? Kasno menatap kedua temannya, mencoba menyembunyikan rasa takut di balik sorot matanya. Kalau memang ada orang, dia pasti butuh pertolongan. Kita ikuti saja, pelan-pelan. Ragil menggeleng,
Wajahnya panik. Aku nggak yakin. Ada yang aneh dengan suara itu. Kalau benar ada orang, kenapa sejak tadi nggak kelihatan? Namun sebelum ada jawaban, suara tangisan itu tiba-tiba berubah. Lebih keras, lebih dekat, seolah tepat di samping telinga mereka. Jangan tinggalkan aku. Ketiganya terlonjak kaget. Senter Kasno bergetar di tangannya. Sinarnya terpantul pada kabut yang berputar. Dan untuk sesaat, mereka bertiga merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah yang mereka lihat sekilas di antara pepohonan. Bayangan samar, tinggi, dan bergerak pelan lalu lenyap di telan kabut. Kasno menajamkan pandangannya. Berharap itu hanya permainan cahaya. Tapi hatinya berdebar keras tak terkendali. Kas, kau juga lihat tadi, kan? Bisik Amigo dengan wajah pucat. Kasno tak menjawab. Hanya menyalakan senter lebih terang dan melangkah maju. Ayo, kita pastikan dulu. Kalau itu hanya bayangan pohon, kita nggak perlu takut. Ragil menggeleng kuat. Suaranya bergetar. Tapi suara tangis itu terus pindah-pindah. Dari tadi seperti memanggil kita. Jangan-jangan kita malah dipermainkan. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas dari arah kiri, seakan hanya beberapa meter dari mereka. Tolong, aku di sini. Kasno menegakkan tubuh, menoleh ke arah suara. Dengar? Itu nyata. Ragil. Ada orang di sana. Dengan langkah ragu, mereka bertiga memasuki jalan setapak kecil di pinggir jalan raya. Jalan tanah yang hampir tertutup dedaunan. Kabut semakin menebal, membuat jarak pandang kian terbatas. Suara hutan, dengung serangga, desir angin, lenyap, digantikan hanya oleh tangisan lirih yang terus menggema. Amigo memegang bahu Ragil, mencoba menenangkannya. Tenang, kita bertiga. Jangan panik. Mereka berjalan semakin dalam, namun anehnya, setiap kali mereka merasa mendekati sumber suara, tangisan itu justru terdengar lebih jauh, seolah menjauh namun tetap jelas. Setelah beberapa menit, Kasno berhenti. Ia menoleh ke belakang, dan jantungnya serasa jatuh. Jalan aspal tempat mobil mereka berhenti sudah tak terlihat. Kabut menelan segalanya. Hanya pepohonan dan putihnya udara malam yang mengelilingi. Teman-teman, kita masih tahu arah balik, kan? Tanya Kasno pelan. Ragil langsung panik. Astaga, aku sudah bilang. Kita nggak seharusnya ikut suara itu. Kita tersesat. Suara tangisan tiba-tiba berhenti. Hening. Sepi yang begitu pekat hingga suara napas mereka terdengar jelas. Dan kemudian, dari kejauhan, suara lain muncul. Bukan lagi tangisan, melainkan lirih seperti bisikan. Jangan pergi. Kalian sudah dekat. Ketiganya membeku. Amigo menggenggam lengan Kasno. Wajahnya pucat pasi. Ragil mulai mundur selangkah. Tapi di belakangnya hanya ada kabut tak berujung. Mereka kini benar-benar terperangkap. Jalan pulang menghilang, dan suara misterius itu seolah menuntun mereka ke arah yang lebih dalam. Entah menuju keselamatan, atau justru ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kasno berdiri kaku, menatap kabut yang berputar di depan mereka. Senter di tangannya bergetar. Sinarnya terpantul pada batang-batang pohon yang tampak semakin rapat. Amigo meremas lengannya semakin kuat, sementara Ragil gemetar di belakang mereka, hampir tak sanggup melangkah lagi. Ini salah. Kita harus balik, Kas. Suara Ragil pecah, penuh kepanikan. Kasno mencoba mengendalikan napas. Aku juga mau balik, Gil. Tapi lihat sekelilingmu. Jalan aspal sudah nggak kelihatan. Kita nggak tahu arah pulang. Amigo mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Sejak tadi suara itu yang menuntun kita. Kalau terus kita ikuti, mungkin kita bisa keluar. Atau justru semakin tersesat. Hening kembali merayap. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar jelas di telinga mereka. Seolah berasal dari segala arah sekaligus. Tetaplah di sini. Jangan tinggalkan aku. Kasno menutup telinganya sejenak, berusaha menyingkirkan suara itu. Namun bisikan itu justru masuk ke dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri.
Ia menatap kedua sahabatnya, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa putus asa. Kita punya dua pilihan, ucap Kasno lirih. Tetap di sini, mengikuti suara itu, atau berhenti, diam, dan berharap ada orang lewat menemukan kita. Diam di sini? Kau gila. Ragil hampir berteriak. Kalau kita tetap, bisa-bisa kita nggak pernah ketemu jalan keluar. Amigo menunduk, lalu berkata pelan. Tapi kalau kita terus ikuti suara itu, kita juga nggak tahu akan dibawa kemana. Bisa saja. Ia tak melanjutkan kalimatnya, hanya menggeleng dengan wajah muram. Kabut semakin menebal, membuat pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Suasana seakan menekan, membuat mereka hampir tak bisa bernapas lega. Tangisan itu kembali terdengar, pelan, panjang, begitu menyayat hati hingga membuat dada mereka terasa berat. Kasno menatap sahabat-sahabatnya dengan mata berkaca. Aku pemimpin di antara kita, tapi aku nggak tahu lagi apa yang benar. Semua jalan terasa salah. Ragil menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara Amigo hanya bisa menatap kosong ke arah kabut. Semua usaha mereka untuk mencari jalan keluar gagal. Dan kini hanya tersisa satu pilihan terakhir. Beranikan diri mengikuti suara itu sampai ke ujung, atau tetap diam pasrah di tengah kabut yang mungkin tak pernah mengizinkan mereka pulang. Kasno menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu mereka tidak bisa hanya menunggu. Waktu terasa berjalan lambat, udara semakin dingin, dan tubuh mereka sudah kelelahan. Aku memilih satu hal. Suara Kasno pecah, tapi mantap. Kita ikuti suara itu sampai habis. Kalau ini jebakan, biarlah. Tapi kalau ada harapan, setidaknya kita berusaha. Ragil langsung menoleh. Matanya melebar. Kas, kau sadar apa yang kau katakan? Itu gila. Amigo menepuk bahu Ragil pelan. Lebih gila lagi kalau kita tetap di sini tanpa melakukan apapun. Aku ikut Kasno. Ragil terdiam. Tangannya bergetar hebat. Tapi akhirnya ia mengangguk lemah. Baiklah, aku juga ikut. Tapi jangan tinggalkan aku. Mereka bertiga kembali melangkah. Suara tangisan itu menjadi pemandu aneh. Kadang terdengar jauh, lalu mendekat begitu tiba-tiba. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kaki menahan mereka untuk terus berjalan. Namun Kasno terus memimpin, menolak menyerah. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menemukan jalan pulang, apapun yang terjadi. Beberapa kali, bayangan samar menyerupai sosok perempuan muncul di sela-sela kabut. Rambut panjang tergerai, wajah tertutup, tubuhnya seakan melayang di antara pepohonan. Ragil hampir pingsan melihatnya, tapi Kasno menggenggam tangannya kuat-kuat. Jangan lihat ke belakang, bisiknya. Terus maju. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah kabut pekat, samar-samar terdengar suara lain, bukan tangisan, melainkan alunan azan dari kejauhan. Merdu, bergetar, seolah memanggil mereka kembali ke dunia nyata. Amigo berhenti sejenak, menajamkan telinga. Kalian dengar itu? Itu, suara azan, kan? Kasno mengangguk cepat. Ya, itu arah kita. Cepat, ikuti suara itu. Tangisan perempuan masih terdengar. Kali ini lebih keras, seolah ingin menahan mereka agar tidak pergi. Tapi Kasno dan sahabat-sahabatnya berlari mengikuti alunan azan yang menembus kabut malam. Semakin jauh mereka berlari, semakin samar suara tangisan itu. Hingga akhirnya, kabut mulai menipis, berganti dengan udara segar dan aroma tanah basah yang lebih nyata. Tiba-tiba, jalan aspal kembali terlihat di depan mata. Lampu kendaraan melintas, menandakan mereka akhirnya kembali ke jalur utama Pacet. Ketiga sahabat itu berhenti, terengah-engah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kita berhasil, bisik Ragil. Suaranya serak bercampur tangis. Kasno menatap langit malam yang perlahan terbebas dari kabut. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita berani memilih dan terus melangkah. Amigo menatap Kasno dengan mata berkaca, lalu menepuk bahunya pelan.
Kalau tadi kau tidak memutuskan, mungkin kita masih terjebak di sana. Kau benar, pemimpin itu bukan soal tahu semua jawaban, tapi berani mengambil langkah di saat orang lain ragu. Ragil mengusap wajahnya, mencoba menghapus sisa air mata yang menempel. Tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya terasa lebih ringan. Aku kira kita tidak akan pernah keluar. Suara itu, tangisan itu, seperti ingin menelan kita. Tapi ternyata, selalu ada jalan asal kita tidak berhenti mencari. Mereka bertiga duduk di tepi jalan, membiarkan kendaraan melintas sesekali, menyadari betapa nyatanya dunia yang kini mereka pijak kembali. Udara dingin pacet malam itu masih menusuk, namun terasa jauh lebih bersahabat daripada dinginnya kabut misterius yang barusan mereka lalui. Kasno menatap ke arah hutan yang kini tampak biasa saja, tanpa kabut pekat, tanpa suara tangis. Entah apa sebenarnya yang kita temui tadi. Mungkin hanya ilusi, mungkin juga memang sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus selalu rendah hati ketika melintasi tempat seperti ini. Amigo mengangguk. Benar, alam ini punya rahasia, dan kita hanyalah tamu. Kalau kita sombong atau tak hati-hati, mungkin kita tidak akan pernah pulang. Ragil menunduk. Suaranya lirih. Aku berjanji, mulai sekarang aku nggak akan lagi meremehkan cerita-cerita orang tua. Karena apa yang kita alami, lebih nyata daripada apapun. Mereka bertiga kemudian bangkit, saling berpegangan sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Langkah mereka masih goyah, tapi hati mereka dipenuhi rasa syukur. Dan di balik semua ketakutan, ada satu hal yang kini mereka bawa pulang. Keyakinan bahwa keberanian, kebersamaan, dan doa adalah cahaya yang mampu menuntun keluar dari kegelapan paling pekat sekalipun. Malam itu, di jalanan pacet yang sepi, Kasno, Amigo, dan Ragil akhirnya menyadari bahwa kadang, perjalanan yang menakutkan justru memberi mereka pelajaran hidup paling berharga.